Gimana kabarnya, Vin? Aduh baik. Lama ya kita tidak ketemu ya. Ada 10 tahunan. Suaraku kedengeran gak sih, Mai? Suaraku kedengeran gak? Kenapa? Suaraku kedengeran jelas gak? Kedengeran kok. Oke. Suaraku kedengeran gak? Dengar ya? Bagus, aman. Oke. Gimana, Vin? Kayaknya PPKM diperpanjang nih, Vin. Iya, kayaknya harusnya hari ini terakhir kan. Tadi ada edaran ini lagi. Nambah lagi. Tidak kemana-mana lagi kita di rumah aja. Nggak bisa nongkrong. Tapi masih bisa cari uang ya, Vin ya? Alhamdulillah lancar. Semoga lancar terus. Amin. Oke. Perkenalan dulu sama Vini, teman-teman Bulu Warmo. Vin, pekerjaan utamamu apa sih, Vin? Aduh, pekerjaan utama sebenarnya ada office hours ya, Ibu ya. Jadi ada jam wajibnya di protokol. Itu Senin sampai Jumat. Gitu. Oke. Jam wajibnya itu ngapain aja? Kenapa? Ngapain aja jadi ngapain aja. Kalau di protokol itu biasanya cuap-cuap ya kan. Biasanya rutinitasnya itu di ini jadi MC gitu, terus nyiapin kegiatan kedinasan gitu sih biasanya gitu. Kegiatan begitu. Terus untuk pekerjaan tambahanmu ada apa aja, Vin? Tambahan, aduh banyak. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari dunia percuapan juga. Kadang ini ada di VO. Tapi kalau sekarang yang rutin itu lagi translate, nerjemah. Yang sekarang project itu ya. Terjemah novel. Wah, penerjemah novel kita. Novel dari bahasa apa, Vin? Dari Inggris ke Indonesia. Jadi itu untuk platform ini loh. Jadi kayak biasanya ada kan website yang memuat novel-novel online. Itu kan bahasa aslinya dari bahasa Inggris. Ada yang Cina juga. Nah itu kita alih bahasakan untuk versi Indonesianya gitu. Novel online. Novel online ya? Wah, iya. keren. Iya, jadi emang bukan novel cetak. Gimana ceritanya kamu dari yang pekerjaan utamanya sebagai seorang protokol, terus tiba-tiba banyak sekali side jobnya, mulai dari MC ya, talent, sama sekarang translator juga. Ini gimana ceritanya, Vin? Ceritanya adalah perbanyaklah jejaring. Perbanyaklah jejaring dan branding ya. Karena kadang side job itu nggak melulu datangnya dari kita apply, tapi beberapa yang aku dapat itu memang penawaran dari teman-teman atau kenalannya teman-teman gitu, Mai. Gitu. Jadi kalau ada teman tunjukkanlah semua yang kita bisa. Nah, itu semua potensi diri. Nanti masa kita moro-moro, hey aku bisa ini loh gitu. Masa kayak gitu? Enggak harus selalu gitu sih. Biasanya bisa di post di sosial media. Terus ya kadang teman-teman terdekat itu kan tahu ya. Yang penting ketika kita do something atau dapat project apapun, ditunjukin aja maksimalnya. Jadi orang akan lihat, oh kayaknya suatu ketika itu kesempatan akan datang, oh kayaknya nih anak bisa nih, dulu pernah gitu. Vini punya kayak portofolio sendiri nggak? Misalnya ada yang pengen tahu soal kamu atau seperti apa, ada portofolinya atau cuman dari sosial media? Kalau portofolio khusus enggak sih ya, Mai. Lebih banyak emang aku taruhnya di Instagram. Sama kalau sosmed yang lebih serius itu di LinkedIn ya. Di LinkedIn semuanya kan dicantumkan bio profesionalnya di situ. Tapi kalau yang kayak portofolio VO atau dokumentasi pas MC itu ada di Instagram. Di Instagram itu ditaruh. Gitu. Oh, di Instagram itu wajib ditaruh ya berarti ya? Iya. Instagrammu kayaknya emang ada ya, Vin ya? VO Talent
MC sama apa satunya ya? Oh, lupa. Ada Iya, ya, itu ada aku tulisannya taruh di gitu. ini, di highlight, Di di highlight tuh. Jadi itu cara kita menunjukkan bahwa kita itu punya side job itu dan bisa melakukan itu. Nah, Iya. Vini udah dari kapan nih? Udah dari kapan menekuni dunia freelancer atau side job ini? Kalau dibilang sejak kapan freelancer, macam-macamnya kan banyak. Kalau dulu lebih banyak freelance-nya itu di MC, ya dipanggil buat MC atau apa. Kalau mulai sejak kapan? Sejak kapan ya? Sejak dari zaman kampus, dari zaman kuliah udah ini sih, udah freelancing ini. Kalau zaman kampus itu freelance MC sama translate emang, karena kan kebetulan kuliahnya di bahasa. Dulu freelance-nya itu lebih banyak translate abstraknya anak-anak ini, anak-anak yang mau lulus. Kan pasti abstrak tuh harus ada versi Indonesia sama Inggris gitu kan. Nah itu itu ada lahannya anak-anak sastra Inggris di situ freelancing. Di sana Lumayan ya. lah buat nambah beli lauk pauk harian gitu. Terus kamu mengetahui kalau ini bisa nih dicuankan itu dari mana, Vin? Kalau yang bidang ini ya, kalau yang bidang translate, yang jelas waktu itu emang apa ya, udah jadi pengetahuan umum gitu untuk anak-anak sastra Inggris. Jadi kan teman-teman kakak tingkat tuh banyak yang nerima job itu. Kadang mereka dapat orderan banyak, akhirnya kayak dilemparin gitu. Vin, ini aku dapat banyak orderan translate, kamu bisa nggak? Karena nggak nyampe gitu kan sama deadline yang dikasih. Ya udah, terima 1-2 project, akhirnya keterusan gitu. Kalau di pas waktu kuliah banyaknya di situ sih. Kalau dari MC sendiri? Kalau dari MC kan itu kan nggak ada itunya ya. Kalau misalkan sastra Inggris translator kan biasa ya, maksudnya kayak oke, kita bisa ke arah sana. Kalau dari MC sendiri atau VO talent gimana? Taunya kamu berbakat di sana? Dulu waktu masih sekolah itu sering disuruh nge-MC perpisahan kayak gitu kan. Awalnya perpisahan jadi MC, perpisahan jadi MC. Nah, waktu kuliah itu emang sengaja ikut UKM yang fokusnya di sana. Yang fokusnya di belajar retorika. Jadi waktu itu ada UKM di kampus namanya IPRI, Ikatan Pecinta Retorika Indonesia. Itu belajarnya emang tentang retorika. Apa? Oh gitu. Ya, jadi berat sekali, Bu. MC, broadcast, debat sama pidato. Jadi fokusnya 4 itu. Nah, di UKM itu memang kita digembleng untuk entah nanti kamu di antara 4 skill itu dilihat di mana potensinya. Terus 1-2 kali itu dikasih kesempatan untuk tampil gitu kan. Jadi kalau pas masih di kampus, acara-acara anak komunitas itu emang kebanyakan misalkan butuh MC, pasti nyarinya ke anak-anak IPRI. Nah, itu cara kita untuk mulai masuk nih ke dunia yang MC profesional gitu. Itu sih Mai. Jadi emang prosesnya dari yang kecil-kecil dulu nampil, orang tahu kita bisa, terus ntar dicari lagi, nampil lagi. Nah itu jadi proses terbangnya dari situ. Jadi memang nggak bisa instan ya, semuanya perlu belajar, bulu-bulu. Nggak mungkin tiba-tiba blar dikasih panggung gede gitu kan, ya pingsan juga kalau langsung nggak tahu tahap dari kecil-kecilnya gimana. Ya emang apapun deh di bidang apapun, kalau dikasih lingkup yang kecil-kecil dulu terima aja, itu bagian dari proses belajarnya supaya nggak kaget nanti kalau udah ya namanya kita mau naik ya, pasti kan mulai tangga 1, 2, 3 nggak tiba-tiba terbang ke atas, nanti jatuh atau kepleset. Oke, terus kebanyakan tadi kan udah cerita nih side jobmu itu dapat dari jejaring gitu ya. Kebanyakan memang dari jejaring atau ada yang dari sosmed, Vin? Gini, sebenarnya dua-duanya ini berkaitan ya Maya. Ada yang emang tahu aku secara real life terus kemudian dapat tawaran, ada yang karena sering ngepost di sosmed, kayaknya kamu bisa ya. Nah gitu kadang ada diajakin kolaborasi, kadang sama orang yang nggak kenal juga gitu. Atau ada temen yang kenal karena tahu portofolio di sosmed, akhirnya ketika ada orang lain yang nyari, nah teman bisa ngasih rekomendasi
gitu. Terus baru dikasih lihat ke sosmed tuh, ini loh portofolionya kayak gini. Kalau misalkan di VO, nah nanti aku kasih lihat ini hasil video yang aku jadi VO gitu. Jadi Terus beririsan sih sebenarnya. kamu punya cara branding khusus nggak sih, Vin, untuk menarik klien atau ya udahlah gini aja begitu? Strategi khusus untuk menarik klien. Sebenarnya gimana ya, kalau strategi khusus itu ya yang penting ya itu balik lagi ke jejaring ya Maya, dan buatlah jejak digital. Jejak digital itu penting ya hari ini ya. Jadi orang kalau misalkan, bener nggak sih Vini bisa MC, bener nggak sih Vini bisa AVO, ada nggak contohnya? Nah itu paling nggak 1-2 itu ada jejak digitalnya yang nanti kita bisa kasih lihat ke orang gitu. Kalau strateginya ya udah setiap 1 kali dapat kesempatan bikin itu lakukan itu semaksimal mungkin gitu. Jadi orang ketika melihat kita misalkan 1 kali itu dia udah langsung, oh dia kayak gini ya kualitasnya, oh segini gitu. Jadi orang akan trust. Jadi kapanpun kesempatan itu datang, udah total aja. Nanti akan mancing ke kesempatan-kesempatan berikutnya. Kamu juga punya itu nggak? Ada kan sekarang kayak apa sih? Aplikasi-aplikasi untuk freelancer begitu. Kamu ikut nggak di sana? Aku kebetulan belum sampai yang ini sih, belum pernah yang dapat orderan dari situ. Dulu sempat bikin akun kayak di 1000 Lancer gitu, Fastwork, terus apalagi freelancer, tapi sampai hari ini belum bener-bener yang dapat dari sana. Cuman pernah dapat yang temen di situ, temen yang dapat orderan di situ. Nah kebetulan dia butuh VO, nah itu ngajak kolaborasi, tapi bukan yang akunya langsung, dianya yang dapat order terus ngajak untuk ngisi untuk ngisi VO-nya. Nah, jadi diajak kolaborasi untuk project-nya dia. Jadi memang jejaring itu sangat perlu ya. Kita nggak dapat langsung, atau kadang kan kalau kayak gitu kan harus aktif nggak sih, Vin ya? Kalau dari kalau punya akun seperti itu kan harus aktif, perbarui portofolio dan juga benar, segala macam. Karena terus juga persaingannya ketat juga. Iya bener banget, Vin. Kadang harganya juga apa ya? Harganya bersaing, Vin, ya nggak sih? Iya, beneran. Kadang waduh, kayak yang kualitasnya menang-menangan bagus tapi harganya menang-menangan rendah. Waduh, serem juga. Maksudnya effortnya ini juga di platform kayak gitu. Kalau boleh tahu bocoran penghasilanmu dari side job sama dari pekerjaan utama, apakah nggak begini, apakah bersaing atau gimana ya? Atau ya lumayan lah gitu, sama lah gitu, Vin. Kasih bocoran dong biar. Bocoran nih. Ini bocor tapi udah basah banget. Lebih banyak antara profesi utama sama side job. Alhamdulillah lebih banyak yang side job. Gimana? Kan benar sekali. Lebih banyak yang side job dong, gimana ya? Alhamdulillah banget, ya Allah. Semoga teman-temannya kecipratan ya Ibu Vini ya. Udah sering kan? Sering kecipratan kan? Ini apa, Vin? Kendalanya? Kendalamu sejauh ini apa? Untuk yang side job. Kalau untuk yang side job itu kan target based ya Maya. Jadi kita ditarget kan. Kayak sekarang yang lagi dikerjain kan translate novel. Jadi itu harus setiap minggu itu targetnya 25 bab. Nah jadi karena aku masih ada office hours itu, masih ada jam kerja wajib, jadi harus benar-benar bisa bagi waktu gitu. Makanya kadang di tengah office hours itu sambil nyambi ya paling nggak nyicil 1 bab 2 bab. Karena kalau side job freelancer itu kan target kan target dan deadline. Nah kita jadi nggak boleh kendor di situ, harus benar-benar bisa bagi waktu, terutama yang masih punya kesibukan lain.
Gitu. Atau pernah juga nggak sih dapat komplain dari klien? Kebetulan kalau yang translate ini kita kan ada editornya. Oh gitu. Ada editornya. Jadi komplainnya itu nggak yang bener-bener langsung dari klien, cuman kita ada jembatannya gitu. Kan ada tim ini, ada translatornya, ada editornya. Nah, biasanya editor ini sebelum ke klien dia dulu yang ngoreksi gitu. Oh gitu. Kalau yang dari MC, Fail Talent juga pernah nggak kamu dapat komplain? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang menyakitkan hati ya, Ibu Maya ya. Alhamdulillah sejauh ini aman. Sejauh ini aman, VO aman. Ya revisi 1-2 kali wajar sih ya. Apalagi kalau VO paling revisinya paling ya take ulang kayak gitu aja sih. Kalau VO sebelum bener-bener produksi akhir itu kan retake gitu. Kalau MC ya alhamdulillah jangan sampai sih ya. Kalau MC apalagi kan offline gitu langsung. Alhamdulillah belum ada, jangan sampai. Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada komplain yang berarti gitu. Ya luput-luput minor lah, luput-luput minor di atas panggung tuh ada. Kita baca pertanyaan ya, Vin ya. Oke. Ini ternyata pertanyaannya dari itu, bukan dari side job malah. Mbak, gimana awalnya Mbak Vini bisa masuk di protokoler kabupaten, Mbak? Gimana, Vin? Gak apa-apa lah, kita jawab, Vin. Oh ya, gimana awalnya masuk protokoler? Melamar lah ya, yang jelas. Jadi waktu itu apply di protokoler itu, yang jelas sebenarnya apapun yang teman-teman lamar, posisi apapun, sadarlah dulu kita punya senjata apa yang mau dibawa. Kita mau bekal apa yang mau dibawa. Jadi jangan ngasal gitu. Tiba-tiba apply jadi teknisi, tapi kita nggak ada ilmunya. Ya jangan dong. Kelihatan ngawurnya kan. Nah, kenapa waktu itu berani untuk apply di posisi protokoler waktu itu nama intensinya kan humas dan protokol gitu, karena aku merasa aku punya basic di bidang kehumasan sama keprotokolan, lebih banyak di public speakingnya. Kalau keprotokolannya itu kan kalau nggak dari instansi pemerintah pasti belum banyak ya ilmu tentang itu, karena ini kan kepemerintahan gitu. Nah, tapi waktu itu jadi pas diwawancara itu ya dijawab aja punya pengalaman apa di bidang kehumasan. Kebetulan dulu waktu masih kuliah itu ikut komunitas yang di situ jadi koordinator humas gitu. Jadi public relation sedikit banyak tahulah, berpengalaman gimana caranya berelasi sama orang. Terus tentang keprotokolan di apa? Karena udah sering MC, ya udah itu yang dibawa bekalnya gitu. Jadi ya apapun yang teman-teman lamar, apapun yang teman-teman apply, harus sadar diri senjata apa nih yang mau dibawa. Itu sih. Ya, makanya cara awalnya melamar. Mengajukan diri ya. Dulu. Mengajukan diri, tapi harus sesuai dengan kemampuanmu. Ya, harus sesuai. Bawa apa yang mau dibawa gitu. Bekal apa yang mau dikasih tunjuk dari kita. Saya bisa ini, sesuai sama posisi saya yang saya lamar. Gitu kan. Oke. Kita lanjut. Gimana caranya matok harga, Kak? Pernah diminta harga teman nggak? Sebuah bagus. Ya pertanyaan pertama dulu ya, gimana caranya matok harga? Itu yang jelas kita harus tahu dulu harga pasar, rentang standar di pasaran untuk bidang itu berapa. Biasanya aku tanya ke senior, tanya ke orang-orang yang udah biasa, yang udah tahu, yang udah bergelut di bidang itu, atau di googling, atau cari tahu cara ngitungnya gimana. Paling gampangnya tanya. Oh, ada Iya, paling gampangnya tanya deh. Paling gampangnya itu ya tanya ke orang-orang yang udah bergelut di bidang itu. Jadi terus lihat dulu sama portfolio kita sudah seberapa jauh kita jam terbangnya. Pasti ada perbedaan dong sama master atau senior di bidang itu, sama mungkin buat kita yang masih 1-2 kali pernah ambil job di bidang itu.
gitu. Hmm. Cari aja, dibanding-bandingin. Kalau bisa tanya ke lebih dari satu orang. Gitu gampangnya Sama kalau sadar untuk ya dunia kualitas freelance. dirinya seberapa, tipe Iya, pemula atau ada yang belum, ada yang sudah expert gitu ya. tarif juga ada perjalanannya ya, gitu. Tanya. Terus pernah diminta harga teman, Vin? Eh, harga teman, siapa yang tidak pernah? Kadang ini terjadi untuk kasus translate ya. Kadang kasus translate gitu. Kan gampang, Vin, tinggal gitu doang. Nah, buat kamu kan gampang. Nah, ini untuk siapa pun ya. Untuk siapa pun di jenis skill apapun yang harus kita lihat itu bukan ini kan kamu udah biasa, ini kan kamu udah pinter di bidang ini, yang harus kita hargai itu proses dia bertahun-tahun sampai dia bisa sampai di titik gampang buat dia itu kan berat. Jadi terus kalau caranya kamu untuk menolak Vin misalnya atau Bajang diterimanya atau memang mau aduh ditolak aja deh gitu. Gimana Vin caranya? Kadang sebelum sampai dimintain harga teman tuh disclaimer dulu. Cara paling gampang untuk mencegah itu adalah kamu sering-seringlah posting keluhan-keluhan freelancer yang diminta harga teman, entah di status atau di story Instagram, keluhan-keluhan rakyat freelancer yang diminta harga teman loh. Jadi setiap kali temanmu lihat status itu, oh berarti kalau nanti minta tolong ke kamu tuh udah nggak enak duluan. Oh gitu. Iya benar. Tapi nggak pernah nolak sih, nggak pernah nolak. Hah? Biasanya gak ini sih masih pakai ini ya, masih pakai nada ini nggak gratis ya gitu. Tolong nggak gratis ya ini. Cuman kalau kayak minor misalkan ngoreksi aja proofread gitu kadang masih oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia minta cepet atau ini ya kita harus ada ini ya gimana ya, kita harus ada punya standar gitu. Ini sebagian dari edukasi juga supaya nggak terbiasa. Jadi dunia freelance atau jasa itu harus ada apresiasinya. Ya benar banget. Terus pernah nggak Vin ngebatalin side job karena ada acara dadakan di main job? Ayo, pernah apa? Nggak pernah? Ngebatalin side job pernah. Misalkan ini ya diminta, kasusnya misalkan MC gitu, MC di hari apa, nah ternyata di hari itu kayaknya nggak bisa, ya udah dibatalin atau dilempar ke orang. Kalau untuk yang translate ini kebetulan kan ada tim digarapnya kan satu novel ini berdua partneran gitu, 2 translator sama 1 editor. Nah pernah waktu itu harus tugas ke luar kota selama sekitar 5 hari kan. Nah takutnya nggak nyampe kejar deadline di minggu itu, ya udah aku lempar ke partner gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya ya fee-nya juga dilempar ke partner juga. Ya begitulah dunia freelancer ya. Ada pekerjaan baru ada. Kalau targetmu nggak nyampe ya tidak ada. Itu ya partnerku ya oke aja karena kelempar ke dia kan. Itu sih. Yang penting target di pekan itu masih ketutup. Ya minimal nggak dapet teguran dari editor lah. Oke. Gimana sih cara jadi MC? Apa yang perlu dipelajari untuk seorang pemula? Gimana caranya jadi MC? Yang pertama, banyak-banyaklah nonton bagaimana cara MC meng-MC. Sering-seringlah nonton. Kemudian sering-sering lihatlah kalau MC acara non-formal festival kayak gimana, kalau MC formal kayak gimana, MC seminar kayak gimana. Lihat aja, banyak-banyak lihat. Didetail banget gaya bahasanya, kata-kata yang dia pakai gitu.
Dilihat ya, mengamati. Kemudian yang kedua, dengan cara praktek kecil-kecil. Praktek kecil-kecil gitu. Entah ngomong di depan kaca atau direkam sendiri, itu belajar. Kemudian yang ketiga, kadang kita nge-MC itu kendalanya adalah kita nggak berani ngomong di depan orang karena nggak terbiasa. Nah, cara berlatih kecil-kecilnya itu ketika kita ketemu orang baru, cobalah untuk jadi orang yang supel. Jadi terbiasalah untuk jadi orang yang memulai obrolan. Ini sebenarnya kayaknya sepele ya, Mai. Kayaknya mungkin kelihatannya nggak nyambung gitu dari praktek ini untuk jadi seorang MC. Tapi sebenarnya ini ngaruh. Kita akan terbiasa untuk menghadapi orang. Terbiasa untuk supel. Nanti pasti bakal kelihatan sih orang yang udah sering ngomong di depan banyak orang, ketika ada di satu perkumpulan atau di tongkrongan, itu akan jadi orang yang hey duluan gitu. Itu kelihatan. Sedikit banyak itu kelihatan. Akan gampang diajak ngomong sama orang, itu gampang ngebalas gitu. Tapi emang beda kita ngobrol di depan orang sama misalkan kayak sekarang ini ngobrolnya di depan kamera. Maksudnya tingkat kepercayaan dirinya itu beda loh. Beda banget loh. Kadang aku bisa misalkan untuk ngobrol ya, aku sendiri ya, ngobrol, ada di depan kamera nih, enak banget nih ngobrol. Cuman nanti kalau ngobrol di depan banyak orang, itu masih ada, aduh, dilihat banyak orang gitu. Bisa ya kayak gitu ya? Itu latihan kecilnya. Atau latihannya lagi, ini karena masih pandemi sih ya, jadi ruang-ruang offline kita nggak banyak nemu. Nanti kalau udah nggak pandemi lagi atau ketemu ruang offline lagi, misalkan ketika kita ada di nggak tahu entah seminar gitu kan, entah seminar atau ada workshop atau apa, ambillah 1-2 momen di mana kita ngomong. Jadi itu kayak latihan kita jadi pusat perhatian. Berlatih jadi pusat perhatian. Misalkan ambil kesempatan bertanya atau memberikan opini. Nah itu kan kita latihan, misalkan pengen latihan berani ngomong di depan orang. Kan kita nggak mungkin ngumpulin 50 orang hanya untuk minta mereka pura-pura jadi audiens buat kita belajar, buat kita latihan. Siapa yang mau gitu. Nah tapi ketika kita udah ada di forum yang di situ banyak orang, nah ambil 1-2 momen, meskipun cuma 1 menit 2 menit, kita belajar jadi pusat perhatian. Yaitu kalau ada kesempatan bertanya, kalau ada kesempatan dikasih memberikan pendapat, ambil kesempatan itu. Kan cuma 1-2 menit. Nah, itu bisa jadi bahan latihan kita. Kuat nggak ya diperhatiin orang seruangan ini? Bisa nggak ya? Ngomongnya belibet nggak ya? Meskipun cuma menyampaikan 1 pertanyaan. Nah, itu bagian dari proses belajarnya gitu. Nyolong forum gitu. Momen ya, itu mumpung ada kesempatan. Yuk langsung. Yes, harus banyak praktek emang ya, Vin ya, ketimbang teori ya. Nggak bisa langsung kita tiap hari ada di kamar atau sendirian, tiba-tiba langsung disuruh MC, tiba-tiba jeglar, pecah gitu. Ya, sakti sih berarti. Sakti. Pasti proses belajarnya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ada freelance yang bisa Kak Vini rekomen untuk dilakukan semua orang tanpa basic skill. Wah. Freelance yang bisa Kak Vini rekomen untuk dilakukan semua orang tanpa basic skill. Freelance yang tanpa basic skill. Di Jepang itu ada ya, pekerjaan freelance menemani orang, mendengarkan orang curhat. Ada loh, Vin. Ada. Bukan ada, Vin. Apa sih? Ada kok. Dulu kan pernah viral itu. Sesi mendengar. Tapi apa itu namanya? Kayak berhubungan dengan psikologi gitu ya. Soalnya kan ada yang beberapa itu kok malah aku sih jauh sih. Apa bagi influencer? Di Indonesia itu ada, dulu pernah viral itu. Jadi dia kayak punya jasa untuk mendengarkan orang cerita dan nanti itu kayak di jam per menit gitu loh, Vin. Karena kan banyak orang yang nggak butuh pendengar. Orang butuh pendengar. Maksudnya kayak kalau kita cerita ke teman, kadang kan mereka kayak
aduh apa sih gitu kan. Sekarang kan terus dia ada bikin seperti itu, sempat viral dulu itu. Yang penting tidak melakukan apa ya, kayak ada kan yang sekalian diberikan nasihat atau segala macam, kadang kan itu bukan ranahnya begitu kan, takutnya kan ada sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan, jadinya agak gimana gitu. Selain itu ada nggak? Bentar, freelance semua orang tanpa basic skill. Kalau di ini biasanya, misalkan di platform-platform freelancer itu ada kok kayak data entry gitu. Itu ada. Ya tetap harus bisa IT ya. Kayak cuman ngetik lagi data di Excel itu ada gitu. Kayak minta bantuan orang untuk ngetik data dalam bentuk apa, nanti dimasukin ke Excel kayak gitu doang tuh ada yang cari jasa kayak gitu. Kadang kan orang nggak punya waktu ya buat ngetik lagi data yang kecil-kecil. Nah, itu kayak gitu kan. Ada. Kalau bisa, maksudnya kita punya waktu untuk ngerjain hal itu. Nah, mereka yang cari, yang mereka hanya nggak punya waktu aja, bukan mereka nggak bisa, mereka nggak punya waktu untuk ngerjain jasa yang kecil-kecil. Itu ada loh kayak gitu. Cari aja. Cari di itu. Terus itu apa, freelancer kan banyak ya. Freelancer, ada freelancer. Karena ada cuma minta data aja. Ya, entry data, jasa pengetikan juga ada sih kayaknya. Banyak sebenarnya di hari ini tuh udah macem-macem. Maksudnya banyak mereka mencari jasa yang nggak benar-benar harus punya skill atau ilmu khusus gitu. Bahkan itu juga bisa dapat duit loh, Vin. Tahu nggak sih, kayak kita ada perusahaan gitu mengadakan survei, terus kita isi survei, itu bisa dapat duit. Oh iya, tapi aku belum pernah coba sih. Kamu udah pernah coba ngisi-ngisi survei kayak gitu? Aku pernah coba, cuman bukan yang itu sih, kayak apa ya, bukan yang langsung dapat duit kan, itu ada targetnya gitu. Aku pernah coba yang pertama, tapi nggak sampai cair gitu loh. Kan itu kayak ada apa ya, level-levelannya gitu. Minimal berapa baru bisa dicair gitu kan? Ya, baru bisa cair begitu. Jadi nunggu. Ya agak lumayan juga begitu kan. Karena memang dunia freelancer itu ya agak ya lumayan berat. Cuman ya nggak berat-berat banget sih. Kita tetap harus aktif ya nggak, Vin? Benar. Makanya di freelancer itu kadang ada yang permintaan jasa yang kayak nggak masuk akal gitu. Cuman apa doang gitu. Tapi ada, sering-sering cari deh. Banyak. Pernah nggak sih, Vin, kamu mengalami hal itu? Permintaan yang, aduh nggak bisa. Apa? Nggak bisa? Yang dimintai tolong tapi nggak? Apa ya? Bentar, tadi inget-inget dulu. Kayaknya sejauh ini permintaan masih yang relevan sih, relevan skill. Iya. Oh iya. Gak ada yang kayak melenceng jauh banget apa enggak? Belum ada sih untungnya. Aman ya sampai hari ini ya. Aman. Vin, ternyata kita sudah 45 nih. Lumayan juga ya. Nah, terakhir nih, kasih dong langsung tips konkret jadi freelancer. Tips konkret jadi freelancer supaya dapat job gitu maksudnya. Bener. Kalau konkretnya ya itu apply di situs-situs freelance dan kenali dulu itu di dalamnya situ kayak gimana regulasinya, atau lebih bagus lagi kalau misalkan pakai situs yang khusus. Ada kan misalkan kamu pinternya desain, ya udah cari situs freelancer yang di situ khusus desain. Biasanya lebih fokus gitu. Terus sekali kalau udah dapat job, terima aja. Terima aja. Kadang emang mulainya dari kecil-kecil dulu gitu. Hah?
Iya. Iya, jangan sampai menolak job ya. Ya, tapi tetap sadar ini ya, sadar bekal gitu. Dan jejaring itu, Bang. Berjejaringlah Kamu teman-teman. biasanya berjejaringnya via apa sih, Vin? Biar bisa punya banyak sekali kawan gitu. Aku mendekati orang-orang yang terlihat berpotensi. Kayak Maya gini kan. Gimana itu? Sepertinya dia bisa dimanfaatkan di masa depan gitu, Mai. Pokoknya peka-pekalah gitu. Peka-pekalah. Kadang dimulainya nggak harus untuk job profesional ya. Kadang ada dimintain kolaborasi, bikin project bareng. Nah, biasanya berawalnya dari kayak gitu-gitu. Nanti lama-lama kita itu kayak keluar sendiri. Oh, ternyata bisa ya aku di bidang ini yang selama ini mungkin aku nggak sadar. Tapi kalau udah kolaborasi kan kerja tim gitu. Kita ambil satu bagian pekerjaan, baru dari situ kita sadar, oh bisa ternyata ngerjain skrip misalkan. Oh, ternyata bisa ya ngedit videonya. Oh, ternyata bisa take. Oh, ternyata bisa VO gitu. Sering-seringlah bikin project kolaborasi dulu. Oh. Ngajak teman bikin apa begitu ya, kalau kita nggak punya portofolio gitu. Iya, ngajak teman bikin apa meskipun cuma kayak video Instagram Reels 30 detik gitu. Ada video terus ada narasinya. Kecil-kecil kayak gitu dulu nggak apa-apa. Karena sekarang kita itu kayak apa ya, kita mau nunjukin diri tuh udah nggak perlu agensi, nggak perlu diangkat orang. Kita udah bisa nunjukin kita bisa apa, kita orangnya kayak gimana, kita punya skill apa. Semakin sering kita menunjukkan skill kita itu, nanti tiba-tiba celing ada aja gitu DM. Gitu. Wah, luar biasa. Sekarang semakin mudah untuk cari duit ya, Vin. Mudah pusing sih. Tapi gampang kok. Hari-hari itu lebih gampang. Kita udah bisa ibaratnya menjual diri itu udah gampang. Menjual potensi diri. Oke, makasih ya Vin buat tips-tipsnya. Semoga kita bisa bersua di lain kegiatan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat ya. Perpisahan dulu. Bye. Thank you, Vini. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dulu. Semoga lancar semuanya meskipun PPKM diperpanjang. Bentar, screenshot dulu. Screenshot. Oke. Aku apa kamu nih yang screenshot? Aku deh, nggak apa-apa. Oke. Oh, kamu aja deh, Mai. Oke. 1, 2. Set. Oke. Udah? Lama sekali. Coba deh handphone baru coba. Aduh. Ini nggak bisa nih, harus kayak gini. Udah nih, bagus. Dah, cakep. Oke, terima kasih Vini. Hai semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.